Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Mulia, NPM 1834030057. Baiklah, di sini saya akan presentasi proposal saya tentang pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lebong pada masa COVID-19 ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 1, bab 2 dan bab 3. Yang pertama saya akan menjelaskan bab 1 di sini, yaitu tentang latar belakang. Di proposal saya ini ada tentang akun sektor publik merupakan sistem informasi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu pertanggungjawaban kepada masyarakat. Sekarang ini perhatikanlah, semakin besar terhadap praktek akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, baik akuntansi sektor pemerintah maupun lembaga publik non pemerintah. Reformasi manajemen keuangan daerah di Indonesia ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dengan tujuan persetujuan otonomi di daerah tersebut. Secara umum adalah untuk meningkatkan daerah, memperbaiki transparansi keuangan daerah, meningkatkan representativitas pemerintah terhadap kebutuhan publik, meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah, meningkatkan efisiensi, efektivitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik, serta mendorong desentralisasi di daerah. Nah, jadi berdasarkan hasil observasi saya di Kabupaten Lebong pada masa COVID-19 ini, terdapat beberapa permasalahan dalam aksesibilitas laporan keuangan. Hal ini disebabkan SIPKD sebagai media aksesibilitas laporan keuangan belum sepenuhnya digunakan secara optimal, sehingga laporan keuangan daerah belum dapat dipublikasikan secara luas kepada masyarakat, dan kemampuan penugasan pengoperasian SIPKD yang belum optimal, di mana software ini menuntut penggunaannya tidak hanya dalam akuntansi tetapi juga dalam penggunaan komputer. Sedangkan dalam hal transparansi dalam penggunaan komputer keuangan pada pemerintah Kabupaten Lebong, permasalahannya yang ditemukan yaitu laporan kinerja keuangan pemerintah daerah kurang efisien dan transparan kepada masyarakat, karena laporan keuangan hanya dipublikasikan dalam lingkungan pemerintah saja, dan otonomi daerah masih dipahami secara sempit sehingga hanya pemerintah daerah yang aktif, sedangkan peran serta masyarakat terkena dampaknya. Laporan keuangan yang diwajibkan sering terlambat. Nah, dari fenomena ini maka akan berdampak terhadap menurunnya akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lebong ini. Harus meningkatkan aksesibilitas, karena aksesibilitas laporan keuangan merupakan sarana penunjang dalam rangka perwujudan lembaga pemerintahan daerah sebagai lembaga sektor publik. Perumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah penyajian laporan keuangan daerah menyelidiki pengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah? Yang kedua, apakah aksesibilitas laporan keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah? Yang ketiga, apakah penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap transparansi dan aksesibilitas pengelolaan keuangan daerah? Manfaat penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian atas dapat memberikan manfaat. Satu, penelitian ini manfaat untuk
perkembangan ilmu akuntansi untuk menambahkan pengetahuan mengenai akuntansi pemerintah daerah. Yang kedua, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti. Yang ketiga, bagi pemerintah Kabupaten Lebong, penelitian ini diharapkan menjadi penyajian laporan keuangan daerah aksesibilitas dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 2. Bab 2 ini ada tinjauan pusaka. Yang pertama, landasan teori. Dari sudut pandang teori keagenan, berhubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah adalah hubungan antara prinsipal agen. Prinsipal ini memberikan wewenang peraturan, beda agen memberikan sumber daya kepada agen dalam bentuk pajak dan lain sebagainya. Yang kedua itu singlai teori. Teori ini berkaitan dengan hubungan antara manajemen dan menerima informasi yang menunjukkan padanya informasi antara pihak manajemen perusahaan dan berbagai pihak yang berkepentingan berkaitan dengan ekonomi informasi yang dikeluarkan tersebut. Yang ketiga, keuangan daerah. Keuangan daerah ini dikelola oleh manajemen keuangan daerah. Manajemen merupakan pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya dan keyakinan ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan dikehendaki daerah tersebut. Menurut Mardians, akuntabilitas publik terdiri atas dua macam. Yang pertama, akuntabilitas partikel. Akuntabilitas ini bertanggung jawab atas pengelolaan dana kepada otoritas yang bertanggung, misalnya bertanggung jawab unit-unit kerja kepada pemerintah daerah, bertanggung jawab pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan bertanggung jawab kepada pemerintah kepada MPR. Yang kedua, akuntabilitas horizontal, bertanggung jawab kepada DPRD dan masyarakat luas oleh konteks organisasi pemerintah. Akuntansi pemberian informasi atas aktivitas kinerja finansial pemerintah kepada pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Di sini ada tabel penelitian. Di sini kita harus tahu judul penelitian siapa, tahun berapa, dan variabelnya, persamaan, perbedaannya, dan terakhir hasil penelitian, apakah penelitian itu menunjukkan pengaruh signifikan atau positif. Pengembangan hipotesis. Pengembangan hipotesis ini, laporan keuangan merupakan laporan keuangan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Berdasarkan teori penelitian sebelumnya dapat disusun hipotesis penelitian. HI, penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. H2, aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. H3, penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara simultan berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kerangka pemikiran, laporan keuangan daerah Kabupaten Lebong, basis teori agensi. Di sini ada dua variabel independen dan variabel dependensi. Penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, dan transparansi dan akuntabilitas. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan bab 3, metode penelitian. Ruang lingkup penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan terhadap pengawasan pemerintah daerah bagian keuangan daerah Kabupaten Lebong. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran penulisan serta laporan pertanggungjawaban, menganalisis penyajian laporan keuangan. X1, aksesibilitas laporan keuangan daerah Y. Yang kedua, jenis penelitian. Jenis penelitian ini yang digunakan kuesioner atau interview
pada pihak instansi terkait untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan dalam peneliti. Yang ketiga, metode penemuan sampel. Ini digunakan dalam penelitian metode purposive sampling untuk menentukan gambaran sampel. Ini berarti sampel dipilih secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan, bisa dikatakan pengambilan sampel tertentu. Di sini saya menggunakan data penelitian statistik deskriptif. Ini memberikan gambaran atau deskriptif suatu data mengenai demokratif, responden, dan lain. Ada uji kualitas data dalam peneliti ini terdiri dari uji validitas, uji reliabilitas. Uji validitas ini untuk mengukur atau valid tolaknya suatu kuesioner, apakah pernyataan yang sudah kita buat bentuk dapat mengukur dan sesuai apa yang dihendaki kita ukur. Yang kedua, asumsi klasik. Dalam peneliti ini untuk menguji apakah data memenuhi asumsi klasik atau tidak. Uji ini dilakukan dengan hipotesis HO data residual dan terdistribusi normal. HA data residual tidak terdistribusi normal. Hasil yang didapat dari uji kelima dapat dilihat dari mulai probabilitas signifikannya. Ada juga uji normalitas grafik. Uji ini jika data menyebar di sekitar garis diagonal mengikuti arah garis diagonal, maka menunjukkan pola distribusi normal. Apabila data menyebar jauh dari garis diagonal, maka data tidak terdistribusi normal. Ada juga uji F. Uji F ini untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh similitan terhadap variabel dependen. Ada juga uji signifikan uji T. Uji T ini signifikan berpengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian yang dilakukan terdiri dari uji multilearner, uji heterosedasilitas, dan uji normalitas. Nah, jadi transparansi akuntabilitas ini merupakan atribut yang terpisah, tetapi dua istilah. Yang pertama yaitu tidak independen, sebab pelaksanaan akuntabilitas memerlukan transparansi. Dapat disimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lebong adalah pertanggungjawab pemerintah daerah berkenan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur. Nah, itulah hasil dari presentasi saya dari proposal saya ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.